Pemirsa, seorang petugas rukun tetangga di perumahan Meadow Green Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan oleh salah seorang penghuni rumah kontrakan saat melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan yang diduga dihuni wanita penghibur malam. Kamu belain tadi kamu kemana? Lo jangan dorong-dorong, Bang. Saya nggak ada maboknya, saya nggak ada selesainya. Jangan fitnah yang saya mabok. Lebam di hidung dan retak di gigi, dan gigi saya ada yang masuk ke dalam. Ngekos di Meadow Green, dia ngekos di Meadow Green, cuman kami nggak tahu dia itu selalu kami menangani wilayah kami, selalu dia muncul, sering muncul. Dia maunya kerja sehari-harinya sebagai keamanan tempat hiburan malam seperti apa ini? Diduga sepertinya di situ. Pelaku yang diduga seorang preman tidak terima saat ditegur ketua RT setempat. Sebelumnya korban dan pelaku sempat terjadi adu mulut, namun kemudian berujung pemukulan. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Korban juga sempat dirawat 1 hari di rumah sakit terdekat. Dirawat di Hosana 1 malam. Orang lokal dengan orang asing. Orang asing. Iya, banyak. Kemarin saya waktu ada operasi itu kita nangkep 3 yang beda kos. Yang bermasalah itu ada 1. Kalau lapor kita biasanya tanya tentang kitas. Cuman mereka itu kadang ngontrak, nggak ngomong masuknya. Kadang kalau kesusahannya kalau sudah di kos, kadang pemilik kosnya itu ngelindungin. Tidak bisa kerjasama dengan RT untuk melaporkan 1 kali 24 jam. Wah, ini gokil sih, bener-bener sumpah parah banget. Ada orang ditegur sama RT-nya karena dia ngebawa LC ya, atau cewek malam lah, gitu ke tempatnya di kontrakan tersebut tanpa izin sama si RT ini gitu. Ya sebenarnya sih wajar aja ya kalau misalnya seandainya RT-nya negor gitu, cuma kan sebenarnya bisa dibilangin baik-baik gitu. Misalkan emang sebenarnya dia siapa atau memang kerjaannya itu apa gitu, cuma gak harus dengan kekerasan juga gitu, bisa dibilangin baik-baik kok semuanya. Intinya bisa dibicarakan dengan komunikasi. Yang jadi masalah di sini kenapa disayangkan banget. Atas kejadian penganiayaan tersebut, korban kemudian melaporkan kasusnya tersebut ke Mapolres Metro Bekasi dan berharap pelaku segera ditangkap. Korban berharap tidak ada kejadian yang serupa yang menimpa warga lain. Kedepannya saya meminta pemerintah Bekasi maupun pusat untuk memperhatikan RT-RT yang bekerjanya tulus untuk demi warga, tapi berakhir seperti saya. Harapan saya cukup saya aja, jangan RT-RT lain sampai mengalami hal yang sama seperti saya. Orang tersebut gitu ditegur dengan baik-baik, kenapa dia main tangan, kenapa dia harus menganiaya RT-nya gitu kan. Itu kan jadi malah nggak enak dilihat warga-warga yang lain gitu. Makanya sangat disayangkan, gue sebagai public figure ya hal ini tuh nggak bisa dicontoh oleh siapapun. Kalau kita ditegur sama orang ketika kita tidak bisa menunjukkan identitas yang jelas, siapa yang kita bawa dan sebenarnya kerjaan kita itu apa, itu sebaiknya tidak boleh main hakim sendiri gitu, nonjok apalagi nonjok pakai tangan gitu, itu udah masuknya di verbal, bisa hukum, kena pidana yang pasti gitu. Jadi gue sangat-sangat prihatin dengan kejadian ini, terutama dengan Pak RT-nya yang jadi korbannya ini. Oke, buat kalian semua, tolong komunikasi dijaga. Intinya jangan sampai ada yang miskomunikasi, karena semua masalah sebenarnya bisa teratasi kalau kalian komunikasi dengan baik. Beralih ke kasus hukum lainnya, setelah berhasil diamankan, Satreskrim Polresta Deli Serdang saat ini sedang mendalami motif sadis yang dilakukan seorang perempuan bernama Hisham Surya yang tega membakar suaminya Jurdi hingga tewas beberapa hari lalu. Oh, ini nanti kasih gini aja, masukkan di mobil.
Pelaku, istrinya sendiri, itu juga sesaat setelah kejadian sudah kita amankan dan saat ini dalam proses penyidikan. Pelaku Hisyam Surya saat ini tengah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh penyidik Satreskrim Polresta Deli Serdang. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan terhadap pelaku. Jam-jam berapa itu, Dek? Jam 5 lewat ada setengah 6. Jam-jam 5. Itu di mana kejadiannya? Kejadiannya di Wasi. Model apa namanya? Nah, ini ada di dekat apa? Berapa jaraknya rumah tempat kalian tinggal? Ke warnet itu? Lumayan jauh loh. Kalau berapa meter saya kurang tahu. Kalian tinggalnya sama Mertua. mertua. Di mana rumah mertua? Di Pasar 15 nya di Sinanga. Dusun 5 ya? Di Sinanga. Dusun 6. Pelaku bernama Hisyam Surya dan korban Jurdi merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh harian lepas di salah satu perusahaan. Korban mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian tubuhnya. Ya, kalau menurut saya sih gini ya teman-teman. Di sini sebenarnya permasalahannya ada dua, yakni yang pertama soal dari istri dan suaminya yang mungkin saja punya permasalahan rumah tangga pribadi ya kan. Nah, di sisi lain ada puncak kemarahan dari istri ini yang tidak terbendung lagi sehingga membuat dia membakar suaminya hidup-hidup. Setelah peristiwa itu, korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Amri Tambunan, Deli Serdang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sayangnya korban meninggal dunia 6 hari setelah kejadian tersebut. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pelaku merupakan istrinya sendiri dan telah diamankan. Untuk motifnya sendiri pihak kepolisian tengah mendalami. Namun untuk sementara diduga kuat karena faktor ekonomi, sementara sang suami kerap bermain di warnet. Masih kita dalami, tetapi dari informasi awal yang kita terima bahwa kronologisnya itu si korban ini bermain internet di warnet, kemudian didatangi oleh istrinya dengan membawa bensin yang memang sudah dipersiapkan. Begitu ketemu dengan suaminya, disiramkan dan kemudian dibagi. Permasalahan di awal yang komunikasi ya, kuncinya sebenarnya ada di komunikasi antara si istri dan suami. Ketika mereka tidak mengkomunikasikan permasalahannya dan tidak menyelesaikannya, ya akhirnya bisa memicu pada tindakan yang sampai nekat seperti itu. Jadi menurut saya hal yang paling penting dan yang paling krusial di sini dalam sebuah relationship apapun, yang paling pertama dan utama adalah menjaga komunikasi dalam keseharian pasangan itu ya, teman-teman. Sementara itu, berita pertunangan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana, anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan 1, kendati sudah beberapa hari berlalu, namun pemberitaan pertunangan keduanya masih terus menghiasi laman media massa. Dari beberapa foto serta video yang beredar di sosial media, lamaran Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana juga berlangsung mewah, seperti gelaran pernikahan pada umumnya. Sontak peristiwa tersebut mengundang rasa penasaran publik. Namun saat tim Gospot mencoba mengkonfirmasi berita pertunangan Ayu Ting Ting dengan pria tunangannya di daerah Depok itu, Abdul Rozak tak banyak memberikan keterangan. Dengan gaya khasnya, ia hanya tersenyum sambil berlalu mengendarai motornya untuk pulang. Tidak banyak kata-kata yang keluar dari mulut pria yang akrab disapa Ayah Ozak itu. Ayah dua anak itu hanya mohon doa dari masyarakat atas pertunangan putrinya dengan Muhammad Fardana. Ya, namanya Muhammad Fardana. Ya, panggilannya Mas Dana. Ya, dia pangkatnya Letu Infanteri Muhammad Fardana. Terus awal komunikasi juga sebenarnya cuma dari teleponan, gitu. Karena kan emang dari orang tua kita nih sesama orang tua yang saling kenalin dan saling ngejodohin. Ini bisa dibilang apa ya? Semi taruh kali ya, karena memang awal kenal di
Januari, terus udah gitu kita sepakat sama-sama serius dan lamaran pun terjadi memang belum ada sebulan kali ya, gitu. Jadi ya udah mungkin memang sudah jalannya dan sudah jodohnya gitu. Iya benar, doain aja. Apa emang takut Enggak tutup, enggak, jangan begitu dong. Ucapan adalah doa, nggak boleh. Sebenarnya bukan takut ya, jadi gue tuh jauh lebih hati-hati. Semua bener-bener harus gue pahamin dulu, gitu. Apalagi gue udah punya anak ya, jadi jangan sampai salah lagi ngelangkah tuh gue nggak mau. Ya doain aja. Ucapannya ayah. Doain aja ya. Sementara itu, saat tim Gospot mengkonfirmasi ke Ketua RT tempat Ayu Ting Ting tinggal, Ketua RT setempat tak mengetahui berita pertunangannya Ayu Ting Ting tersebut. Ia justru mengetahui berita pertunangan tersebut dari pemberitaan yang beredar di sosial media. Tak hanya itu, sampai saat ini belum ada pihak keluarga terkait yang mendatangi Ketua RT untuk meminta permintaan mengurus izin nikah dan keperluan lainnya. Lantas sejauh mana Ketua RT mengenal calon ayah sambung Bilqis Humairah Rozak itu? Nah itu nggak tahu itu, RT dia nggak tahu, itu acara keluarga itu juga. RT tahu juga dari wartawan dari TikTok itu ya, itu iya. Kalau untuk izin kedepannya surat-surat itu juga. Iya pasti kesini. Tapi sudah ada, sudah masuk. Belum. Iya. Saya nggak ada. Siapa tuh? Saya. Nggak ada. Pernah melihat mungkin calonnya Ayu kesini? Pernah di TikTok pernah, kesini belum. Secara pribadi berarti belum. Ya surat pengantar nikah, RT, RW, kelurahan, KUA. Itu. Dan harus diwakilkan, harus pribadi atau diwakilkan bisa? Dua-dua bisa. Keduanya bisa. Diwakilkan bisa, pribadi bisa. Berarti ada kemungkinan kalau dia itu kesini datang ke Iya, bapak, bisa juga. calonnya itu Bisa juga. Ya. diwakilkan. Nggak nikah. Kalau numpang nikah itu kan laki-laki sini, dia nikah di Jakarta. Gitu. Kalau Ayu nikah, surat pengantar nikah. Ini kan calonnya itu bukan warga sini, ini daerah di mana? Cikeas ya? Iya. Mana prosedurnya? Ya, paling dia bawa surat numpang nikah dari Cikeas. Kalau nikah sini, iya, kalau surat nikah sini. Iya, betul itu aja. Oke? Sejak berita pertunangan Ayu dan Fardana beredar, ibu satu anak itu tak lagi menyembunyikan momen yang membahagiakan dalam hidupnya itu. Foto dan video acara tunangannya pun beredar luas di sosial media. Dalam foto dan video yang beredar, tergambar kemewahan acara lamaran Ayu dengan seorang abdi negara. Terlihat Ayu memegang buket bunga senada dengan gaunnya yang berwarna putih bak seorang pengantin. Keluarga Letu Fardana juga kompak memakai busana senada. Ayu pun tampak mesra bergandengan tangan dengan pria tunangannya itu. Coba, gue bingung, negara kita kan Indonesia. Saya gue nyari pacar orang Korea, ya Bilqis kan lagi senang Korea kali ya, namanya juga anak-anak. Jadi pengen katanya punya papanya ya gitu, mau yang tinggi, putih kayak orang Korea. Ya Allah, dia berat banget ujian malu. Tak hanya itu, di foto lain juga terlihat kedekatan keluarga Ayu dengan keluarga kekasihnya itu. Warganet pun dibuat penasaran oleh kedekatan keluarga Letu Muhammad Fardana dengan keluarga pelantun tembang Sambalado itu. Kendati berita pertunangan sudah tersiar seantero jagat tanah air, namun belum diketahui kapan Ayu dan Letu Muhammad Fardana akan menggelar pernikahan. Geser. Amin, doakan saja ya. Alhamdulillah, doain aja. Doain aja Mbak ya. Doain aja, alhamdulillah. Kayak minta doanya dong Mbak. Yuk doain ya, doain aja.